Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayatul Fajri dari program studi Ilmu Hukum Universitas Sibar Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Ilmu Hukum dengan judul Penegakan Hukum di Indonesia antara Kepastian, Keadilan, dan Kenyataan. Baik. Kita bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Jadi, penegakan hukum di Indonesia antara kepastian, keadilan, dan kenyataan. Kita bisa melihat dari latar belakang masalah, hukum berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi pilar utama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ya, kalau Bapak Ibu bukan warga negara Indonesia, ya ini bukan menjadi ranah latar belakang masalah pada kesempatan pagi ini. Namun dalam praktiknya Indonesia menghadapi berbagai kasus hukum yang menimbulkan kontroversi publik. Ketimpangan dalam penegakan hukum seringkali terlihat jelas. Mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat dari sosial media maupun berita-berita bagaimana ketimpangan dalam penegakan hukum ya. Menciptakan persepsi bahwa sistem hukum masih belum mampu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Fenomena tajam ke bawah dan tumpul ke atas mungkin menjadi kritik yang seringkali berulang. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum yang ada. Ada pertanyaan mendasar yang bisa menjadi PR kita bersama, ya. Mungkin ini menjadi hal yang bisa kita pecahkan bersama, yakni keadilan penegakan hukum. Jadi, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah mencerminkan prinsip keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh warga negara Indonesia? Yang kedua, faktor pengaruh, yakni faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, pertanyaan mendasar yang ketiga ini kondisi faktual. Bagaimana realita dan implementasi penegakan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat saat ini? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, tujuan presentasi pada pagi hari ini yakni pemahaman konseptual. Yang pertama, memahami konsep dasar dan filosofi penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, analisis kondisi, yakni menganalisis kondisi faktual penegakan hukum di Indonesia beserta permasalahannya. Lalu yang ketiga adalah kita akan bersama-sama merekomendasikan perbaikan, memberikan pandangan kritis dan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, penegakan hukum memiliki definisi, yakni adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum mencakup keseluruhan kegiatan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap individu. Dalam pengertian luas, penegakan hukum meliputi kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Jadi apa? Selain definisi, kita akan beranjak ke tujuan penegakan hukum. Apa tujuan penegakan hukum?
Yang pertama, mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat. Ini sudah pasti karena hukum hadir untuk masyarakat. Yang kedua, memberikan keadilan substantif bagi semua pihak. Karena hukum berada bukan untuk memihak salah satu pihak, tetapi hadir untuk semua pihak. Yang ketiga, menciptakan kemanfaatan dan ketertiban sosial. Yang keempat, melindungi hak asasi manusia karena kita manusia itu ada hak yang hak-hak dasar yang harus kita lindungi. Yang keempat, yang kelima, memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. Itu fungsi tujuan dari penegakan hukum yakni memberikan efek jera karena kalau tidak ada efek jera, pelanggar hukum akan mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran dari apa yang ia lakukan. Terus yang terakhir adalah menegakkan supremasi hukum. Lanjut, apa itu teori-teori penegakan hukum? Jadi teori penegakan hukum dalam ilmu hukum terdapat tiga teori. Tiga teori utama yang menjadi landasan filosofis dalam penegakan hukum. Ketiga teori ini saling melengkapi dan idealnya harus dipertimbangkan secara berimbang dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Yang pertama, teori kepastian hukum. Menekankan pada penerapan hukum sesuai bunyi peraturan yang berlaku tanpa mempertimbangkan hal lain. Jadi hukum itu harus ditegakkan apa adanya demi menjamin prediktabilitas dan konsistensi. Jadi hukum itu harus ada konsistensi. Hukum itu harus jelas dan pasti, tidak boleh ditafsirkan berbeda. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan kepada pencari keadilan, karena tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan. Lalu berikutnya adalah teori keadilan. Apa itu teori keadilan? Yakni mengutamakan aspek keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan konkret. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang kedua, mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Terus yang ketiga, tidak hanya prosedural, tetapi juga ada isinya yakni substantif. Terus yang ketiga, teori apa itu? Teori kemanfaatan. Berfokus pada manfaat atau kegunaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena hukum hadir untuk bermanfaat bagi masyarakat. Hukum itu harus memberi manfaat nyata, bukan hanya teori dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Hukum untuk kepentingan sebanyak mungkin orang. Memberikan manfaat sosial yang maksimal, menciptakan kebahagiaan masyarakat. Jadi dari ketiga teori ini, yakni teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori kemanfaatan itu harus saling melengkapi dan harus berimbang untuk setiap pengambilan keputusan dalam penegakan hukum. Lalu faktor-faktor penegakan hukum. Jadi menurut Surjono Sukanto, Profesor Surjono Sukanto mengidentifikasi 5 faktor kunci yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Substansi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, kejelasan norma, dan konsistensi aturan hukum yang berlaku. Hukum yang baik itu harus jelas, tidak multitafsir, dan mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Yang kedua, penegakan hukum, kualitas, integritas, dan profesionalisme. Apa itu? Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu harus memiliki dedikasi yang berkualitas dalam penegakan hukum. Yang ketiga itu apa? Faktor sarana dan prasarana. Fasilitas pendukung yang memadai termasuk gedung, pengadilan, teknologi informasi, anggaran operasional, dan infrastruktur hukum itu perlu proses yang efektif. Yang keempat itu apa? Faktor masyarakat. Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
Jadi masyarakat itu memiliki kesadaran hukum tinggi akan mendukung proses penegakan hukum yang baik. Jadi bukan hanya aparat yang harus kita perbaiki dalam faktor-faktor penegakan hukum, tetapi dari faktor masyarakatnya juga. Sebelumnya ada sarana prasarana dan apa itu? Yang terakhir, kebudayaan hukum. Nilai-nilai, pandangan hidup dan sikap yang mempengaruhi perilaku hukum dalam masyarakat. Budaya hukum yang positif menciptakan lingkungan kondusif bagi penegakan hukum yang efektif. Jadi, budaya hukum itu harus kita junjung tinggi, yakni dari nilai-nilai, pandangan hidup, serta sikap yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Next, kondisi penegakan hukum di Indonesia. Pertama, yang seperti kita ketahui ada ketimpangan struktural. Realita penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Fenomena diskriminasi dalam penegakan hukum menciptakan ketidakadilan sistematik yang telah berlangsung lama. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ungkapan ini bukan hanya gambaran atau sarkas dari sosial media yang sering kita lontarkan, tetapi ini realita yang sangat sering terjadi dan begitu keras terhadap masyarakat kecil, tetapi lunak kepada pejabat-pejabat ya yang bisa garuk-garuk kepala di belakang, yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Kepercayaan publik yang rendah. Jadi menurut survei Bapak Ibu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum itu masih sangat rendah. Apa itu sebabnya? Persepsi adanya diskriminasi dalam proses hukum. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Yang ketiga, dugaan praktik korupsi dalam sistem peradilan. Terakhir adalah apa? Lambatnya proses penyelesaian perkara. Itu yang membuat kepercayaan publik rendah terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jadi ada studi kasus komparatif perbandingan penanganan perkara di Indonesia. Contoh yang di sisi kiri, kasus korupsi pejabat. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara atau pengusaha besar sering kali mengalami proses hukum yang berbelit dan memakan waktu lama. Beberapa terdakwa dalam proses hukum tersebut mendapatkan fasilitas khusus selama penahanan. Ya, mungkin Bapak Ibu sering menonton di televisi atau di channel-channel YouTube. Jadi apa itu proses penyidangan yang sangat panjang, nggak selesai-selesai ya. Kalau pejabat yang mengalami eh, penegakan hukum, terus hukum relatif ringan dibandingkan kerugian negara, sering kita dengar sekali. Akses ke fasilitas istimewa, ya ada lagunya itu Bapak Ibu. Seperti Gayus Tambunan ya. Jadi dia ditahan tetapi masih bisa jalan-jalan ke lokasi yang ada di Indonesia, di tempat wisata ya Bapak Ibu. Terus apa yang terjadi kalau masyarakat kecil terkena kasus? Ya, masyarakat kecil yang ekonominya lemah sering kali ditangani dengan sangat cepat dan tegas. Contohnya kasus pencurian kecil-kecilan yang mendapat hukuman yang berat. Ya, mungkin kita pernah mendengar proses hukumnya relatif cepat, hukuman cenderung lebih berat, minimnya akses bantuan hukum. Kita pernah mendengar Bapak Ibu ada nenek-nenek cuma mengambil buah di halaman tetangganya tetapi dihukum selama 1 tahun. Ya, begitulah kondisi penegakan hukum di Indonesia. Perbandingan kedua kasus yang sudah kita dengar bersama ini sangat mencolok dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan perlakuan ini menciptakan persepsi negatif di masyarakat tentang keadilan hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Lalu dari analisis mendalam yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, yakni dari proses hingga dampak. Proses hukum, tahapan penyidikan. Tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sering menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan status sosial terdakwa, akses terhadap pengacara berkualitas dan proses diversi juga tidak merata Bapak Ibu. Yang kedua adalah putusan pengadilan. Disparitas vonis antara kasus serupa sangat mencolok. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sering dipertanyakan ketika terdapat perbedaan signifikan untuk delik yang sama namun dengan pelaku yang memiliki perbedaan latar belakang.
Dampak sosial, ketidakadilan dalam proses hukum menciptakan ketidakpercayaan masyarakat, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang. Ini bahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi perspektif pakar hukum terhadap penegakan hukum dari pandangan akademisi dan praktisi dari Profesor Sajiptur Harjo, beliau mengatakan hukum progresif menghendaki hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. Hukum tidak boleh menjadi alat penguasa untuk menindas rakyat kecil. Dari Profesor Mahfud MD, sistem hukum Indonesia masih terperangkap dalam dalam formalisme legal. Kita butuh reformasi menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi kritik terhadap sistem tersebut, para pakar hukum Indonesia secara konsisten mengkritik aspek fundamental sistem hukum. Yang pertama, intervensi politik. Jadi masih kuatnya pengaruh kekuasaan politik dalam proses peradilan. Yang kedua, komodifikasi hukum, keadilan yang dapat dibeli dengan uang dan koneksi. Seperti yang kita dengarkan tadi di slide-slide sebelumnya, bahwa ada ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin dalam proses penegakan hukum. Yang ketiga adalah lemahnya independensi. Apa itu independensi? Yakni lembaga peradilan itu masih terpengaruh dari pengaruh eksternal. Yang keempat adalah profesionalisme rendah. Masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki integritas dalam kompetensi yang memadai. Kritik-kritik ini, Bapak Ibu, menjadi dasar penting untuk melakukan reformasi hukum yang komprehensif di Indonesia. Jadi, apa dampak penegakan hukum? Konsekuensi positif dan negatifnya itu ada, Bapak Ibu. Positifnya ya ini, ketika penegakan hukum ditegakkan dengan baik, apa yang terjadi? Terciptanya ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia terjamin, meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum, efek jera bagi pelanggar hukum, terciptanya iklim investasi yang kondusif. Nah, jadi kalau hukum itu tegak dengan baik, maka ekonomi pun akan membaik. Yang terakhir adalah penguatan supremasi hukum dan demokrasi. Nah, lalu apa yang terjadi ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik? Yang pertama, merebaknya ketidakadilan dan diskriminasi sosial. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, munculnya tindakan main hakim sendiri, meningkatnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi, lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi penegakan hukum yang baik adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Sebaliknya, jika penegakan hukum itu gagal, maka akan menciptakan berbagai masalah, Bapak Ibu. Masalah sosial, ekonomi, maupun masalah-masalah yang lain yang lebih kompleks dan berkepanjangan. Lalu, tantangan penegakan hukum di Indonesia. Apa itu saja tantangan yang kita hadapi? Yang pertama adalah intervensi kekuasaan. Campur tangan kekuasaan politik dan ekonomi dalam proses peradilan masih menjadi masalah serius. Tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seringkali mempengaruhi independensi aparat penegak hukum. Fenomena ini, Bapak Ibu, menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana pihak yang memiliki akses ke kekuasaan dapat memanipulasi proses hukum untuk kepentingan mereka. Terus apa tantangan yang kita hadapi dalam penegakan hukum di Indonesia? Korupsi di tubuh aparat. Praktik korupsi di kalangan aparat penegakan hukum menjadi ironi, memprihatinkan, Bapak Ibu. Ada suap, ada manipulasi bukti, hingga jual beli vonis. Itu masih terjadi di berbagai tingkat sistem peradilan. Jadi korupsi itu, Bapak Ibu, tidak hanya merusak integritas sistem hukum, tetapi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Terus yang terakhir adalah lemahnya budaya hukum. Jadi masyarakat di Indonesia ini masih lemah, masih rendah dalam kesadaran hukum. Jadi masyarakat banyak masih belum mengetahui bahwa mana hak dan kewajiban hukum mereka, sehingga mudah menjadi korban ketidakadilan. Selain itu masih kuatnya budaya patron klien dan nepotisme. Apa itu? Jadi dalam masyarakat Indonesia itu
mempersulit untuk penegakan hukum yang objektif dan imparsial. Jadi solusinya apa Bapak Ibu? Solusi strategis untuk memperbaiki penegakan hukum, langkah konkret menuju hukum yang lebih baik. Yang pertama, reformasi hukum. Lakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan. Terus apalagi peningkatan integritas aparat. Jadi penerapan sistem merit dalam rekrutmen, peningkatan kesejahteraan aparat, sanksi tegas bagi aparat yang melanggar, penguatan lembaga pengawasan internal. Ya, untuk masyarakatnya itu apa? Peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, yakni kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Itu harus di sekolah sudah dikuatkan. Program penyuluhan hukum di desa-desa, kampanye kesadaran hukum melalui media sosial Bapak Ibu, mungkin TikTok, Instagram maupun Facebook, terus akses bantuan hukum gratis yang lebih luas. Lalu kemudian apa kesimpulan yang bisa kita dapat pada pagi hari ini, yakni penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Ketimpangan dalam penerapan hukum antara kelompok masyarakat kaya dan miskin serta antara pejabat dan rakyat biasa masih menjadi realita yang memprihatinkan. Lima faktor yang diidentifikasi oleh Profesor Sujana Sukanto. Apa itu? Substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana masyarakat dan budaya hukum semuanya masih memerlukan perbaikan signifikan. Intervensi hukum kekuasaan, korupsi aparat, dan lemahnya budaya hukum menjadi tantangan utama yang harus kita hadapi bersama Bapak Ibu. Terus upaya reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan integritas aparat dan pendidikan hukum masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa saran kita dan rekomendasi kita untuk perbaikan Bapak Ibu? Yang pertama untuk pemerintah mempercepat reformasi regulasi, meningkatkan anggaran untuk sarana prasarana hukum, memastikan maaf Bapak Ibu, memastikan independensi lembaga peradilan dari intervensi politik. Yang terakhir adalah menerapkan sistem reward and punishment yang konsisten. Untuk aparat penegakan hukum, meningkatkan profesionalisme, integritas dalam menjalankan tugas, bersifat objektif dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus, menolak segala bentuk suap dan gratifikasi, mengutamakan keadilan substansi di atas formalitas prosedural. Untuk masyarakat, tingkatkan kesadaran pengetahuan tentang hak-hak hukum, berpartisipasi aktif dalam pengawasan penegakan hukum, melaporkan praktik korupsi dalam penyimpangan hukum, terus mendukung upaya reformasi hukum yang sedang berjalan. Lalu untuk akomodasi adalah melakukan penelitian dalam mendalam tentang problematika hukum, memberikan masukan kritis terhadap kebijakan hukum, mengembangkan kurikulum pendidikan hukum yang progresif, terus yang terakhir adalah menjadi agen perubahan untuk reformasi hukum. Terima kasih. Ada quotes menarik menuju Indonesia yang lebih adil. Penegakan hukum yang adil dan peradilan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Pertanyaan dan diskusi, Bapak Ibu bisa tanyakan nanti di kolom chat di akun YouTube-nya masing-masing. Silahkan nanti akan saya jawab satu persatu jika saya bisa menjawabnya. Jika saya nanti tidak bisa menjawabnya, nanti akan saya pelajari lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.